Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hikmah Official. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2, dan di pembelajaran 2 ini terdapat pelajaran bahasa Indonesia, SPDP, dan juga IPA. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk awali aktivitas kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar aktivitas kita dari pagi sampai malam atau dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Di pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia ini akan menjelaskan tentang menentukan pilihan kata-kata atau diksi dalam membuat puisi. Mohon maaf sekali ya, banyak sekali kesalahan dalam penulisannya ya. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas tentang langkah-langkah membuat puisi. Nah, jadi untuk menghasilkan sebuah puisi itu kita dibutuhkan keterampilan dalam berbahasa. Puisi yang indah sebaiknya ditulis dengan menggunakan kata kiasan maupun kata pilihan, begitu ya. Nah, di sini kita akan membahas atau kita akan melihat ya, kira-kira apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam membuat puisi itu. Berikut yang harus diperhatikan dalam memilih kata atau diksi saat membuat puisi. Yang pertama adalah menggunakan kata yang bermakna positif. Ya, jadi kata-kata yang kita tuliskan dalam puisi itu harus bisa membangun atau menggugah para pembaca untuk lebih lebih termotivasi dalam hal yang kita tulis tentang sesuatu atau tentang cita-cita, tentang pengalaman dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Jadi ungkapkanlah pujian-pujian yang indah, pujian-pujian yang bagus untuk sesuatu hal yang dianggap oleh kita itu hal yang sangat bagus, sangat indah dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang santun ya. Jadi jangan sampai bahasa yang kita gunakan dalam puisi itu adalah bahasa yang bahasa yang jorok, bahasa yang tidak bagus dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, menghindari menggunakan kata yang bersifat mengejek, menjelek-jelekan, atau menghina. Jadi jangan sampai tulisan yang kita tulis dalam puisi itu bersifat mengejek terhadap fisik seseorang, terhadap ras ataupun agama. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir atau juga bisa disebut dengan rima. Jadi kita harus menggunakan rima yang bagus supaya supaya puisi kita itu lebih menarik dibaca, begitu ya. Kemudian menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Jadi gunakan perumpamaan. Misal kata wangi diganti dengan kata harum. Jadi perumpamaan ini sama dengan kata yang ingin kita tuliskan, tetapi lebih lebih indah, lebih bagus. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang akan kita bahas adalah pelajaran SBDP. Nah, di pelajaran SBDP kali ini kita akan membahas tentang mengenal tari daerah. Nah, baik anak-anak, kira-kira ada tidak dari salah satu kalian yang bercita-cita ingin menjadi seorang penari? Nah, jika kalian bercita-cita ingin menjadi seorang penari, tentunya kalian semua harus tahu tari kreasi ataupun tari tradisional yang ada di Indonesia. Karena negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya terhadap terhadap beragam jenis tari. Nah, supaya tari atau jenis tarian daerah yang ada di Indonesia itu tetap lestari, kita sebagai generasi muda harus tahu apa saja jenis-jenisnya dan juga harus mempelajari supaya tetap supaya tetap lestari dan juga tidak punah. Nah, gitu ya. Oke, mengenal tari daerah. Nah,
Nah, berdasarkan jenis pengelompokannya, tari dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah tari tradisional. Tari tradisional itu adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diwariskan secara terus-menerus. Nah, tari tradisional ini tidak ditambahkan, tidak juga dikurangi, tetapi dari leluhur kita terus seperti itu tariannya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tari kreasi. Tari kreasi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tari kreasi yang gerakannya berangkat dari nilai-nilai tradisi dan tari kreasi yang gerakannya berangkat lepas dari nilai-nilai tradisi. Nah, itu atau bisa disebut juga dengan tari modern atau tari kreasi modern dan sebagainya lah. Nah, selanjutnya, kita akan mengenal beberapa contoh tari yang berasal dari Indonesia beserta daerah asalnya. Di antaranya adalah yang pertama tari kecak dari Bali. Kemudian, jadi di Bali itu banyak sekali tarian-tarian, tetapi salah satunya adalah tari kecak. Kemudian, yang kedua adalah tari piring. Tari piring, di mana si penari ini menggunakan piring sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam penariannya. Dan tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya adalah tari saman. Tari saman ini berasal dari mana? Tari saman ini berasal dari Aceh. Nah, itu ya. Jadi beberapa contoh tarian dari Indonesia beserta daerah asalnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas pelajaran IPA, di mana pelajaran IPA ini akan membahas tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, tentunya manfaat ataupun makhluk hidup yang ada di sekitar itu sangat banyak sekali. Nah, perlu kalian ketahui makhluk hidup itu terdiri dari atas tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi manusia ini tidak bisa apa-apa tanpa adanya tumbuhan dan juga hewan. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi saling berhubungan. Nah, kemudian berikut manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia, di antaranya yang pertama adalah sumber bahan pangan. Yang kedua, bahan pakaian atau sandang. Ketiga, peralatan rumah tangga. Kemudian bahan baku produk kesehatan. Nah, yang pertama adalah sumber bahan pangan. Jadi hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber bahan pangan bagi kehidupan manusia. Bayangkan, manusia makan itu dari tumbuhan. Makan makanan yang kita makan itu dari tumbuhan, dari hewan. Coba kalau tidak ada tumbuhan dan hewan, manusia akan makan apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah sapi. Dari sapi ini kita memakan dagingnya, kemudian meminum susunya. Kemudian padi ini, dari padi ini kita bisa makan nasi. Kemudian ayam, dari ayam ini kita ambil telurnya, dagingnya. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber bahan sandang. Jadi tumbuhan ataupun hewan itu menjadi sumber bahan sandang bagi manusia. Contohnya adalah kapas. Kapas itu merupakan sumber bahan pakaian. Sandang itu adalah pakaian ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber peralatan rumah tangga. Nah, contoh lemari, kursi, nah itu dihasilkan dari tumbuhan. Kemudian bahan baku produk kesehatan. Seperti apa? Seperti kunyit, jahe, sereh. Nah, itu merupakan bahan baku produk kesehatan bagi kesehatan manusia tentunya. Nah, itu ya. Oke anak-anak, itu dia pembahasan saya atau pembahasan dari saya tentang tema 6 cita-citaku, subtema 2 pembelajaran 2. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga kalian suka dan mengerti ya video dari pembahasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.